Terus ini Prof, terkait guru besar itu kan harus bermanfaat bagi masyarakat Betul, atau betul. dunia pendidikan minimal pada lembaga gitu. Nah itu apa Prof penemuan Prof atau terkait yang mengantarkan ke guru besar ini? Satu hal yang menjadi syarat utama dan prioritas sebuah disertasi itu desainnya harus novelty, ada kebaruan, dan kebaruan itu bukan kebaruan yang menjiplak, tapi novel itu benar-benar kebaruan yang belum ada. Nah, disitulah ada temuan saya yang menjadi novelty, yaitu penemuan model pembelajaran. Yang model pembelajaran itu saya tuangkan dengan nama model pembelajaran OIDDE. Nah, OIDDE ini akronim dari Orientation, Identify, Discussion, Decision, terus Engage and Behavior. Saya melakukan observasi ke beberapa sekolah di Kota Malang. Saya menemukan ternyata bahwa konsep pendidikan karakter yang dibangun oleh para guru itu tidak pernah menghasilkan hasil ketika guru ngajar. Jadi ingin menjadikan siswa jujur, ingin menghasilkan siswa yang bertanggung jawab, ingin menghasilkan siswa yang punya kesadaran peduli tentang lingkungan, ingin menghasilkan kemampuan peserta didik yang mampu berpikir kritis. Itu hanya nempel di rencana guru ngajar. Nah, akhirnya dari proses yang panjang itulah kemudian ketemu model itu, namanya OIDDE. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Tugu Inspirasi, membincang inspirasi dengan orang-orang hebat. Ya, kali ini kita mengundang guru besar pendidikan biologi dari Universitas Muhammadiyah Malang, Profesor Dr. Atok Miftahul Huda, MPD. Sehat, Prof? Alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat Prof ya atas penganugerahan guru besarnya. Alhamdulillah, terima kasih. Ya, kita ingin membincangkan tidak semua dosen bisa jadi guru besar, bahkan kan ini penuh perjuangan. Nah, itu kita pengen mengulas sedikit soal profil Prof lalu dampaknya bagi dunia masyarakat nanti di akhir. Terima kasih. Ya, Prof mungkin ini bisa dikenalkan Prof Atok. Panggilannya Prof Atok ya? Iya, kadang Pak Atok. Siap Prof. Prof ini mungkin bisa diperkenalkan mungkin lahir di mana, lalu latar belakang keluarga seperti apa gitu Prof. Oke. Ya, terima kasih Pak Idham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atok Miftahul Huda. Saya lahir di Malang, tepatnya di Kota Kepanjen ya, mungkin saat itu Kawedanan Kepanjen, pada 15 September 1964. Nah, ayah saya petani, ibu saya ibu rumah tangga, dan saya memiliki adik cukup banyak, ada 12 saudara, jadi ada 11 orang di bawah saya, dan ketika saya sudah usia dulu ada TK ya, taman kanak-kanak, itu kedua orang tua saya pindah di Karangploso. Nah, kemudian saya dibesarkan di sana bersama dengan kelahiran adik saya, mulai adik yang ketiga, keempat, sampai dengan adik yang ke-12. Siap Prof. Nah, ini menarik, anak petani bisa jadi guru besar, berarti taninya luas atau orang tua itu petani saja atau nyambi menjadi buruh tani gitu Prof? Oke, jadi ayah saya itu petani yang lahannya tidak begitu luas ya, tetapi cita-cita untuk anaknya itu nanti memiliki pendidikan yang lebih tinggi itu sudah diberikan sejak awal. Kenapa? Karena selalu ketika kita pulang sekolah ya, kemudian ditanya pelajaran apa yang tadi kamu terima di sekolah. Saya menyampaikan pelajarannya, ada ini, terus apa yang ingin kamu ketahui, sampai seperti itu.
dulu sama guru-guru dikenalkan tentang profesi, ada insinyur, ada pilot, ada dokter, bahkan ada wartawan. Siap. Ada wartawan. Bahkan karena dulu tidak ada sumber belajar untuk baca apa itu wartawan, saya bertanya kepada ayah, apa itu wartawan? Lah dijelaskanlah, wartawan itu adalah seorang petugas profesional di bidang pencari berita, mengabarkan berita. Dan itu wartawan kerjanya ada yang di tingkat lokal, nasional, bahkan internasional. Ada ketertarikan saat itulah dengan profesi wartawan itu. Sehingga dari ruang itu paling tidak saya tergugah. Karena apa? Kalau kamu ingin jadi wartawan, kamu harus banyak membaca. Karena sumber ilmunya itu harus lebih luas dari yang lain. Nah, seiring dengan waktu ternyata bergeser cita-cita menjadi wartawan itu. Cita-cita saya adalah bagaimana saya di kampung itu bisa sekolah di kota, itu aja. Karena waktu itu di kampung belum ada yang sekolah di kota. Itu Pak. Kalau SMA-nya di mana Prof ya? Kalau SMA saya alumni pertama ya di Madrasah Aliyah Negeri Malang 1 saat itu. Yang sekarang kalau di Kota Malang lokasi sekolah jadi Rumah Sakit Islam Unisma. Nah, itu dulu. Kemudian sekarang menjadi Man Malang 1 yang lokasinya di Telgomas yang dekat dengan SPBU Telgomas itu. Siap. Ya. Jadi orang tua itu meskipun desa dan tani lahannya nggak luas tapi mempunyai jiwa kemajuan gitu ya, berkemajuan. Iya. Itu bersyukur ya punya orang tua seperti itu Prof ya. Iya. Jadi memang dari lingkup keluarga dulu itu jujur ya, keluarga saya hampir 90% itu alumni pesantren semuanya, alumni pesantren semua. Pak D, Bude itu semuanya bergerak setelah studi SD itu pasti orientasinya ke pesantren. Bahkan saat itu juga saya diarahkan ke situ, tapi saya nggak ada keinginan untuk ke pesantren karena potret pesantren waktu itu belum saya dapatkan. Yang saya dapatkan itu adalah ada sebuah pesantren kelihatannya kumuh, jorok. Nah, itu yang menyebabkan tidak termotivasi karena kehidupan saat itu seperti itu. Potret kecil sebuah pesantren di kampung lah ya itu. Jadi zaman-zaman itu kan masih belum, apalagi listrik di desa saya saat itu baru tahun 74 masuk. Jadi SD itu masih belajar pakai lampu tempel aja. Siap Prof. Ya. Prof, kan lahannya kecil, tapi waktu ketika SMA sama kuliah itu Prof sambil bekerja atau gimana, atau fokus kuliah ya waktu itu ya? Ketika saya SMP itu pokoknya ada uang jajan gitu, kadang-kala saya harus berjalan dari rumah saya di Karangploso, studi saya di SMP Negeri 8 Kota Malang. Jadi kadang 5:30 saya harus jalan kaki sampai ke lokasi jalan besar, sambil sekali-sekali menghadang kendaraan yang lintas supaya kalau misalkan bisa berhenti dan kita ikut sampailah mendekati sekolah. Dan itu sampai dengan saya mendekati kelas 3. Dan itu bagian dari saya harus menabung supaya nanti ketika ada iuran apa yang ada dari sekolah itu saya masih punya save. Karena kalau minta ke orang tua saat itu tidak berani karena melihat kondisi ekonomi yang ada di orang tua. Siap. Kalau kuliah juga fokus kuliah aja ya Pak, sambil bekerja gitu. Pada saat kuliah saya mulai semester 6 ya, mulai semester 6 itu saya sambil bekerja sambil ngajar di sekolah-sekolah swasta gitu. Tapi sampai dengan pada saat kuliah pun perjalanan saya ke kampus itu dengan cara mengikuti alur saat saya SMP SMA dulu saya gunakan. Misal teman-teman berangkat bareng-bareng mungkin saya lebih awal karena saya harus saat di jalan besar itu mencari tumpangan yang bisa drivernya ikhlas berhenti gitu ya untuk bisa saya numpang ke satu titik gitu. Siap Prof. Ini Prof, jadi sebagai anak petani dulu terbayang nggak Prof bisa menjadi seorang guru besar apalagi di bidang biologi gini? Tidak pernah terbayangkan
tidak pernah terbayangkan. Karena ketika kita tahu yang namanya profesor itu, pasti gambarannya adalah sosok yang sudah sangat tua, kemudian dengan kepala botak, tapi imajinasi menjadi profesor ada. Dengan jalan apa? Karena dulu setiap ditunjukkan, oh profesor itu pasti ada botak, itu saya cukur nih. Jadi rambut saya cukur. Begitu sampai di rumah loh, kenapa saya cukur gitu? Kenapa kok dicukur? Ya biar seperti profesor gitu aja. Tidak ada gambaran bahwa ada keinginan suatu saat. Itu ketika dosen apa ketika kuliah? Apa yang itu masih SD. Oh, SD. Masih SD gitu ya. Jadi bagian ini saya cukur gitu. Ya namanya berimajinasi. Oh, sosok profesor itu cerdas, mampu berpikir baik. Ya, simbol-simbol gitu tuh yang mendorong saya menyukur bagian rambut depan saya itu. Oh, berarti seperti imajinasi di bawah sadar ya? Iya. Tapi bagaimana profesi profesor itu belum pernah terbayangkan. Bahkan ketika saya sekolah S3 pun itu sama sekali tidak pernah terbayangkan bahwa saya ingin jadi profesor. Yang saya cita-citakan adalah menjadi pendidik profesional yang bisa menyampaikan ilmu kepada mahasiswa, pada peserta didik, dan ilmunya itu bermanfaat untuk kehidupannya hari ini dan masa depannya kelak. Dan harapan saya nanti ada amal jariah dari ilmu yang diberikan itu, karena setiap ilmu yang saya berikan dengan tulus ikhlas akan diterima oleh murid saya, menjadi ilmunya murid saya, ditularkan pada muridnya, seterusnya, dan itu yang menjadi motivasi. Nah, jadi menjadi guru besar itu jujur ini anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak pernah saya bayangkan dan selalu saya syukuri di setiap waktu. Siap. Jadi bahkan ketika S3 pun nggak terpikir ya mengalir saja gitu ya. Ya. Itu bisa jadi nih Prof ya. Saya pernah baca itu kadang tuh Allah itu mengabulkan doa itu ketika kita sudah lupa gitu. Seperti SD kan ingin jadi profesor, nah itu mungkin doa dulu itu terkabul, tapi ketika jenengan lupa baru dikasih ya gitu. Bisa jadi seperti itu Prof ya. Iya. Sebetulnya dorongan untuk menjadi profesor itu ya ketika ada dosen ngajar ya, ketika kita di S3 diajar oleh profesor, oh begini ya profesor itu. Ternyata saya kenal dosen bimbing saya yang profesor, promotor saya yang profesor, kok arif ya, kok bijaksana ya, menyikapi sesuatu itu kok dengan penuh daya analisis gitu ya. Akhirnya oh ini ya sosok profesor itu. Tapi bagaimana menjadi profesor itu betul-betul antara bumi dan langit. Karena saya tahu bahwa proses menjadi profesor itu tidak mudah. Tetapi setelah saya lulus dari S3 di tahun 2018 itu, karena saya 20 tahun sejak lulus S2 ke S3 itu karena saat saya di institusi itu selalu mendapatkan amanah untuk memimpin sebuah lembaga, sebuah prodi, sebuah fakultas seperti itu ya, di biro, sehingga akhirnya saya harus memutuskan bahwa pada asalnya saya harus tetap diberikan izin untuk studi lanjut. Nah, itu ceritanya. Dari situlah akhirnya begitu saya lulus, kemudian ada satu sahabat kerabat dan senior saya yaitu Profesor Ahsanul Inam yang sekarang menjadi wakil rektor 1 di Universitas Muhammadiyah Malang, yang setiap saat saya ketemu selalu menanyakan, Mas Ato, gimana profesornya? Ayo segera terus ya. Itu. Jadi mulai dari 2019 lah awal itu saya memulai mempetakan apa saja yang diperlukan untuk menjadi seorang profesor. Ternyata tidak mudah. Tidak mudah dan saya harus berjuang untuk ke sana ketika selalu dimotivasi itu tidak hanya untuk kebutuhan pribadi, tapi profesor itu untuk kebutuhan lembaga. Begitu kebutuhan lembaga disebut, oh berarti ini kaitannya dengan mahasiswa, kaitannya dengan keberlangsungan institusi, dan seterusnya. Sehingga, wah ini berarti tidak hanya panggilan pribadi ini, tapi panggilan masyarakat dan umat yang nanti kedepannya bisa memperkuat keilmuan, terutama yang ada di kampus, lebih-lebih di Indonesia, begitu ya. Itu ngurusnya itu berani Prof ya, berarti 6 tahun ya? Sampai ya kurang lebih ya, kurang lebih karena berproses terus ya, berproses
ada kekurangan kita perbaiki, ada kekurangan kita perbaiki. Terutama bagi usia semacam seumur saya ya, itu ketika ngurus profesor itu yang berat itu adalah menulis sebuah artikel hasil penelitian yang harus dipublish di Scopus. Ya. Dan Scopus itu kan bukan hal yang mudah ya. Walaupun banyak anak-anak muda sekarang itu yang begitu mudahnya menulis artikel dan masuk di Scopus karena ruang dan atmosfernya sudah mereka dapatkan. Saya itu mendapatkan ruang dan atmosfer Scopus itu baru menjelang lulus S3. Disitulah akhirnya ternyata Scopus itu menjadi syarat wajib kita menulis, kemudian kita publish di jurnal, yang jurnal itu levelnya adalah di Scopus itu, jadi internasional bereputasi. Dan harus menulis pertama, harus menulis pertama berarti kan riset di situ ya. Dan risetnya itu harus seiring dengan rencana kepakaran yang akan diambil. Jadi dari menulis sampai terbit itu berapa tahun, Prof? Kira-kira? Saya itu banyak proses ya. Jadi kadangkala kita sudah menulis artikel nih, sudah kita kirim ke Scopus. Ternyata Scopusnya itu sudah discontinue, sudah tidak lagi diakui akreditasinya secara internasional. Sehingga kita yang kita tulis itu nggak berlaku sudah. Harus dicari Scopus yang benar-benar diakui secara internasional, bukan predator. Nah, itu saya mengalami proses itu, menulis kita submit, dipublish predator lah, sehingga rugi kan, kita sudah membayar besar ya. Apalagi Scopus itu kan sudah bayarnya di atas 10 juta ke atas sudah ya. Itu sehingga itu yang menjadi tantangan siapapun yang hari ini mungkin mau ke guru besar, itu harus mempersiapkan risetnya untuk bisa dipublish di Scopus yang tidak predator. Lah bagaimana untuk bisa mengetahui Scopus itu tidak predator? Banyak platform yang bisa digunakan untuk menelusuri itu, dan bahkan sekarang sudah menjadi rujukan teman-teman yang studi S2 maupun S3 supaya risetnya, artikel yang akan dipublish di Scopus tidak predator, sudah banyak informasi ke sana. Oke, siap. Menarik sekali nih obrolan kita siang ini. Terus ini Prof, terkait guru besar itu kan harus bermanfaat bagi masyarakat atau dunia pendidikan minimal pada lembaga gitu. Nah itu apa Prof penemuan Prof atau terkait yang mengantarkan ke guru besar ini? Mungkin bisa diceritakan. Oke, satu hal yang menjadi syarat utama dan prioritas sebuah disertasi itu, risetnya harus novelty, ada kebaruan. Dan kebaruan itu bukan kebaruan yang menjiplak, tapi novel itu benar-benar kebaruan yang belum ada. Nah, disitulah ada temuan saya yang menjadi novelty, yaitu penemuan model pembelajaran. Yang model pembelajaran itu saya tuangkan dengan nama model pembelajaran OIDDE. Nah, OIDDE ini akronim dari Orientation, Identify, Discussion, Decision, terus Engage and Behavior. Nah, saya menemukan model ini tidak ujuk-ujuk ya, tapi berproses mulai tahun 2013. Saat itu Indonesia sedang gencar-gencarnya menanamkan pendidikan karakter di semua level. Nah, hampir semua guru mulai dari PAUD sampai dengan perguruan tinggi harus memasukkan konsep pendidikan karakter itu. Nah, akhirnya saya melakukan riset di tingkat SLTB saat itu. Saya melakukan observasi ke beberapa sekolah di Kota Malang yang gurunya guru IPA, guru biologi. Nah, saya menemukan ternyata bahwa konsep pendidikan karakter yang dibangun oleh para guru itu tidak pernah menghasilkan hasil ketika guru ngajar. Jadi ingin menjadikan siswa jujur, ingin menghasilkan siswa yang bertanggung jawab, ingin menghasilkan siswa yang punya kesadaran peduli tentang lingkungan, ingin menghasilkan
kemampuan peserta didik yang mampu berpikir kritis itu hanya nempel di rencana guru ngajar. Tetapi ketika guru ngajar di kelas itu sama sekali tidak punya tools bagaimana ini bisa dicapai. Berangkat dari situlah saya melakukan fokus group discussion dengan mengundang banyak guru IPA di Kota Malang. Kemudian dari situ saya menemukan temuan, ternyata selama ini masih bersifat tekstual saja untuk mencapai upaya menghasilkan karakter itu. Proses sampailah kemudian disertasi saya itu saya kerjakan dengan pendekatan literatur logika intelektual dan pendekatan literatur langit supaya bisa benar-benar novelty. Nah, akhirnya dari proses yang panjang itulah kemudian ketemu model itu namanya OIDDE. Lah, O itu orientation. Orientation ini ketika guru ngajar itu permasalahan yang harus disampaikan ke peserta didik harus kontekstual dan faktual. Untuk membawa kontekstual dan faktual itu harus apa? Harus yang bisa dilihat, ditemukan peserta didik di sekitarnya, di tempat hidupnya, di lingkungannya. Contoh misalkan, guru mengajar tentang materi pencemaran lingkungan, pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah, pencemaran suara. Itu tidak tekstual di buku, tapi harus ditunjukkan ini contohnya di sekitar peserta didik. Nah, di tahap orientation itulah saya mengemukakan bahwa untuk menuju ke sana harus ada gambar, harus ada video faktual, bahkan ada film dokumenter. Syukur-syukur itu semua diproduksi oleh gurunya. Jadi memvideo tumpukan sampah misalkan di Kota Malang ya di pasar besar, di titik-titik jalan, pinggir jalan yang kumuh itu dibawa ke kelas. Nah, dari temuan faktual itulah kita presentasikan di kelas, kemudian anak masuk kepada sintak kedua, identify. Anak diajak untuk mengidentifikasi dari tumpukan sampah itu sebetulnya ada persoalan apa. Jadi di situ anak secara pribadi akan berpikir dan akan secara kritis menemukan fakta yang ada di sekitarnya. Mungkin karena DLH tidak segera mengambil. Mungkin di pasar itu tidak ada petugas kebersihan. Dan banyak di situ. Tapi yang menemukan adalah peserta didik sendiri. Dari penemuan 20 siswa di kelas, 30 siswa di kelas dalam identify, kita menemukan 30 temuan dari 30 siswa tadi. Lalu kita bawa ke sintak ketiga, discussion. Nah, kita ajak peserta didik berdiskusi tentang temuannya tadi. Untuk diskusinya saya mengambil model ARNS. Model ARNS itu diskusinya harus jumlah kecil, antara 4 sampai 5 peserta didik, 5 orang. Kemudian yang kedua harus heterogen kemampuan akademik, heterogen gender, mungkin juga heterogen dari basis sosiologinya dan banyak di situ. Kemudian mereka itu dikelompokkan dalam satu kelompok. Ketika dia mau diskusi, bukan guru yang memilihkan topik diskusinya, tapi mereka bermusyawarah. Dari temuan 4 orang, 5 orang diidentifikasi tadi, mereka bermusyawarah. Kamu tadi nemukan apa? Aku ini bermusyawarah. Di situ dalam rangka apa ini? Melatih peserta didik dalam memutuskan sesuatu harus berembuk, harus menerima semua keputusan kelompok. Di diskusi itulah akhirnya saya mengangkat tuntutan kompetensi abad 21, yaitu kemampuan berpikir kritis, communication, collaboration. Nah, akhirnya setelah mereka diskusi, kemudian hasil diskusinya itu dipresentasikan di depan kelas, tidak boleh ada juru bicara yang mempresentasikan. Kalau 4 orang satu kelompok, 5 orang satu kelompok, 4 orang masing-masing harus mempresentasikan hasil diskusi. 5 orang dalam satu kelompok, masing-masing 5 orang ini mempresentasikan hasil diskusi. Sehingga di situ terlatih membagi hak. Saya nanti menyampaikan apa, saya menyampaikan apa. Nah, dari hasil diskusi tadi masuklah ke sintak keempat, decision. Di sini anak dilatih mengambil keputusan. OIDDE ini keputusannya adalah keputusan etis. Keputusan yang berbasis nilai, keputusan yang berbasis moral. Nah, sehingga ketika kita tadi ngajar tentang persoalan pencemaran nih contohnya, keputusan yang akan diambil dari hasil diskusi itu adalah keputusan yang berbasis nilai. Ternyata
buang sampah di sembarang tempat itu menghasilkan pencemaran udara. Nilai-nilai yang terbangun adalah lingkungan menjadi kotor, lingkungan menjadi kumuh. Nah, disitulah keputusan yang akan diambil nanti masuk ke sintak kelima, engage and behavior, keterlibatan perilaku. Kalau itu terjadi di lingkungan kamu, di kampung kamu, keterlibatan perilaku apa yang kamu bisa lakukan untuk mengurangi pencemaran itu? Nah, dari keputusan itulah kemudian anak menuliskan saya akan. Saya akan membuang sampah pada tempatnya. Saya akan meletakkan sampah pada tempatnya. Saya akan membersihkan lingkungan yang kotor. Keputusan itu pada saat guru ngajar tadi itu harus ditulis oleh peserta didik, tidak menunda besok. Karena mengikuti keputusan perilaku anak, itu nggak mungkin guru begitu anak menyatakan saya akan membersihkan lingkungan saya yang kotor, guru tidak akan minta anak kapan kamu akan membersihkan lingkungan kotor kamu. Kemudian guru melihat benar-benar anak melakukan. Nah, tapi ada satu teori nih, ya, yang saya ketemukan lama banget. Ini yang saya sebut referensi langit tadi. Apa ya yang bisa menyatakan bahwa ketika orang itu menyatakan sesuatu dan pernyataan itu sangat jujur, menggambarkan perilaku yang sebenarnya, walaupun belum dilakukan, itu sudah bisa dinilai 100%. Itu pasti adalah hati nuraninya yang mengantarkan pada pernyataan itu, yang menggambarkan itulah perilaku sejatinya. Ada teori yang namanya tripartite attitude. Itu saya temukan dari pakar psikologi namanya Hovland. Ya, itu tulisannya kalau nggak salah di tahun 2007 itu, kemudian berkembang menjadi sebuah riset psikologi, dan ternyata di situ teori itu tripartite attitude itu menggambarkan begini. Seseorang ketika aspek kognitif dibangun, aspek pengetahuan dibangun, dan saat membangun aspek kognitif itu, aspek afektif juga dibangun, aspek sikap juga dibangun dalam periodisasi itu. Kemudian konektifnya juga dibangun, maka apa yang diucapkan dari setelah dia dikuatkan kognitifnya, dibangun afektifnya, kemudian dibentuk konektifnya, maka yang disampaikan oleh dia itu menggambarkan perilaku yang sebenarnya. Dan itulah yang akhirnya menjadi dasar kuat kenapa di sintak kelima dari model OIDDE saya itu engage and behavior, keterlibatan perilaku. Dan alhamdulillah temuan model saya ini sudah menjadi skripsi para mahasiswa di berbagai kampus di Sumatera, di Jawa, di Bali, di Kalimantan, di Sulawesi, dan bahkan mereka yang sedang menempuh S3 itu juga menghubungi saya karena penemu dan pengembang model OID saya adalah saya, maka semua tulisan saya baik itu di artikel yang terakreditasi nasional maupun internasional itu menjadi rujukan untuk dikembangkan. Dan itulah saya bersyukur sekali, saya bermimpi bahwa mungkin 5 tahun, 10 tahun bahkan yang akan datang model saya ini akan semakin menginternasional, mendampingi model-model temuan para pakar Eropa dan Amerika, Inggris yang sekarang ini banyak dipakai oleh guru-guru di mana saja termasuk di Indonesia. Siap, Prof. OIDDE ini kalau saya lihat ini, Prof, ya, bagaimana guru ngajar itu tidak lepas dari lingkungan sekitar gitu ya. Jadi mengkontekkan tidak hanya hafalan juga dan lain sebagainya. Iya, justru di sinilah CTL ya, Student Centered Learning, pembelajaran berpusat pada peserta didik itu benar-benar tercapai. Kenapa? Guru tidak lagi menulis di papan, menerangkan, menjelaskan, tapi begitu di tahap orientasi, guru menyampaikan materi yang mungkin hanya 10-15 menit, sudah ditunjukkan masalah yang harus digali. Begitu tahap identifikasi, anak sudah fokus. Di tahap diskusi, anak sudah fokus. Di tahap decision, anak sudah fokus. Di tahap engage and behavior, anak sudah fokus. Jadi hampir 99% OID ini pembelajaran berpusat pada peserta didik. Dan inilah yang diharapkan oleh negara. Dalam hal ini departemen di Kementerian Pendidikan. Bagaimana pembelajaran anak ke depan itu selain berbasis ABA 21 yang tadi saya sebutkan, berpikir kritis, kolaborasi, komunikasi, dan kreatif, ya, ini itu sudah terbangun melalui OIDDE itu. Nah, sehingga sebagai puncaknya hasil mereka nanti belajar di kelas itu, ya saya yakin
ada sesuatu yang baru pada peserta didik dan dia suka dan ingin diajar dengan model ini. Karena sudah terbukti. Itu penelitiannya di mana, Prof? Saya penelitiannya di Malang. Jadi mulai 2013 itu guru-guru SMP di Kota Malang, bahkan sampai hari ini guru-guru SMP yang dulu menjadi mitra untuk saya kenalkan OID itu masih WA grupnya masih terbangun. Bahkan kami mengantarkan guru-guru, misalkan ada guru SMK Negeri 6, ya saya sebut aja namanya Bu Ati, yang kita ambil sebagai sampel dari perwakilan guru SMK di Kota Malang yang kita ajarkan OIDDE. Ternyata dia sangat tertarik dan selalu mengajarkan itu. Bahkan kita motivasi bagaimana temuan di SMK Negeri 6 yang saat itu sedang gempar-gemparnya mobil SMK dulu itu, zaman itu, bagaimana persoalan itu bisa dijadikan tulisan. Dan alhamdulillah kita bisa mendampingi beliau mengantarkan tulisan itu sehingga bisa dipresentasikan di Thailand dan di Malaysia. Dan mereka sendiri Bu Ati bersama rombongan dari SMK Negeri 6 saat itu yang kita berikan pendampingan untuk tulisannya yang berbahasa OID itu bisa dikenalkan di negara tetangga. Mantap. Prof, ini nggak hanya untuk biologi ya, di semua mata pelajaran atau khusus biologi? Tidak. Aja? Jadi untuk sekarang saya ini di Kota Batu ya, kebetulan di Kota Batu ini banyak sekolah yang sudah kita kenalkan dengan OIDD ini, dan ini akan kita perluas. Jadi tidak hanya guru IPA saja yang bisa mengimplementasikan OIDD ini. Jadi bisa didesain, bisa di recovery, sintaksnya tetap sintaks OIDDE, tapi membelajarkan peserta didik itu sesuai dengan materi ajarnya, begitu. Ya, menarik. Jadi ini inovasi pembelajaran ya. Dan harusnya pemerintah kalau terkait inovasi pembelajaran itu peran pemerintah gimana, Prof, ya, untuk mengupdate kayak ini berbeda. Saya bukan orang pendidikan, mohon maaf agak awam. Kalau Merdeka Belajar itu sama ini tuh hampir sama atau gimana, Prof, ya? Kalau Merdeka Belajar itu kurikulum ya atau gimana, Prof? Pendekat ya. Dengan kurikulum Merdeka Belajar ini saya kira sangat terbantu dengan OIDDE ini. Karena salah satu kuncinya Merdeka Belajar itu kan pembelajaran berpusat pada peserta didik nih. Sumber belajarnya dikembangkan oleh peserta didik. Peserta didik ingin belajar apa ya sesuai dengan level akademiknya tadi itu bisa terfasilitasi dengan pembelajaran model OIDD ini. Katakanlah dengan Merdeka Belajar itu kan ada pendekatan belajar yang diferensiasi. Pembelajaran diferensiasi itu dalam satu kelas ketika materinya sama, tapi di kelas itu masing-masing kelompok peserta didik itu ada yang ingin belajarnya itu melebihi teman-temannya. Bu guru, saya ingin untuk materi misalkan tentang fotosintesis, itu bagaimana cara meneliti fotosintesis, misalkan ini di IPA begitu ya. Terus misalkan belajar tentang hewan, Bu guru, saya ingin membedakan kenapa ikan di air tawar ini berbeda dengan di air laut. Sementara murid-murid yang lain mengikuti pelajaran yang ada di buku guru maupun guru siswa saja. Sehingga ketika ada keinginan murid yang melampaui tadi itu, guru kan harus memfasilitasi. Nah, ketika guru kesulitan memfasilitasi itu, model OIDDE ini bisa membantu guru menjawab persoalan itu. Oh nah, untuk mencari ini perbedaan ikan tawar dan ikan laut, ibu punya video, kamu pelajari ya di situ. Nah, itu tahap orientation. Coba kamu temukan apa yang kira-kira membedakan. Anak menemukan sendiri. Nah, kemudian setelah itu anak menemukan ini didiskusikanlah dengan kelompok kecilnya. Itu discussion. Nah, akhirnya setelah menemukan itu anak diminta untuk mengambil keputusannya. Dari temuan tadi sampai akhirnya apa kalau gitu yang akan kamu lakukan dengan temuan kamu, engage and behavior. Jadi model OID itu bisa membantu menjawab kurikulum 2013, apalagi bisa membantu kurikulum Merdeka. Bahkan dengan sekarang ini dengan pendekatan deep learning itu pembelajaran harus meaningful, mindful, kemudian joyful, saya yakin sudah bisa terjawab dengan guru mengajar di kelas mengimplementasikan model pembelajaran OIDDE. Siap. Ini harusnya ini Prof ya, sampai ke menteri ya agar bisa diterapkan ya OIDDE. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan ini kita sedang mensosialisasikan secara luas ya. Mudah-mudahan nanti sampailah ya
Saatnya kalau Allah merestui dan meridhoi, itu temuan Indonesia banget ini, model ini. Kalau yang lain sudah temuan Eropa ya, jigsaw ya, kemudian model snowball learning. Nah itu, ini OIDD itu asli. Semoga nanti ini ya meroket ya, kan Menteri Agamanya juga dari Muhammadiyah kan? Insya Allah. Menteri Pendidikan. Insya Allah. Siap Prof. Barakallah. Siap. Terus ini Prof, mungkin di segmen terakhir Prof, ini kan bisa dibilang di bidang pendidikan Prof Ato ini kan cukup lumayan sukses lah, jadi guru besar, lalu sekarang jadi ketua Dewan Pendidikan Kota Batu, dan jadi ini ya wakil sekretaris rektor, pelaksana rektor ya, Manado ya, Universitas Muhammadiyah Manado. Nah itu kalau dari perjalanan hidup ini biar ditiru anak-anak muda, kunci sukses itu apa Prof menurut Prof Ato yang untuk orang bisa mencapai performa terbaiknya dalam hidup itu Prof? Iya. Keyakinan saya itu diperkuat ketika ada perjalanan saya ke Bern di Swiss pada tahun 2021 ya. Akhirnya saya itu jalan-jalan menemukan rumahnya Albert Einstein di kota Bern. Di rumah Albert Einstein itu ada kata-kata berpikir positif. Ya, setelah saya renung-renungkan ternyata berpikir positif itu akan melahirkan pikiran positif dan tindakan positif. Dan itu sudah saya yakini sejak saya dulu studi. Ingin anak desa, nggak mau sekolah di desa, pingin sekolah di kota. Opsi saya apa? Kalau di sekolah di kota, saya akan banyak pengetahuan. Jujur saya itu kota itu belum pernah, sejak saya kecil itu belum pernah diajak jalan-jalan oleh orang tua yang dulu petani, kemudian pernah diamanai oleh negara menjadi kepala desa, diamani masyarakat menjadi kepala desa di Desa Donowari, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang. Itu opsi untuk menjadi selalu mencari hal yang baru dan berpikir positif itu yang menjadi kekuatan saya. Sehingga akhirnya dari saya itu ilmu itu yang saya sukai dua, psikologi dan biologi. Sehingga di psikologi itu saya dulu sering sering baca buku-buku tulisan para pakar-pakar psikologi. Nah, yang saya pakar-pakar dulu saya tidak begitu mengenal, yang penting buku-buku yang memotivasi. Nah, itu saya anggap psikologi. Nah, kemudian disitulah terbangun. Ternyata ada kata-kata di buku yang saya baca, kalau kamu ingin dihargai oleh orang, kamu harus menghargai orang lain lebih dahulu. Nah, kalau kamu ingin dihormati oleh orang lain, kamu harus menghormati orang lebih dahulu. Nah, itu saya ambil sebagai underline-nya itu berpikir positif. Sehingga ketika berpikir positif itu ternyata benar-benar gelombang otak kita, itu brainwave kita mengantarkan untuk bertindak positif. Jadi berpikir positif itu akhirnya bertindak positif, berperilaku positif. Itu akhirnya yang menjadi kekuatan saya. Akhirnya apa? Setiap ada amanah yang diberikan kepada saya oleh kampus, itu tidak boleh dikeluh kesah karena kita tidak pernah merencanakan. Karena itu menjadi amanah dan tugas, berarti itu yang menggerakkan pimpinan itu adalah yang di atas, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang menjadi kekuatan sampai sekarang adalah setiap yang kita terima itu tidak ada campur dari yang Maha Kuasa. Jadi berpikir positif itu tidak boleh ngeluh juga berarti ya? Tidak boleh mengeluh. Tidak boleh mengeluh. Prakteknya gimana sehari-hari itu Prof untuk bisa berpikir positif itu? Saya diajari oleh orang-orang sukses. Hari ini kamu akan kemana? Maka berdoalah kamu kepada Yang Maha Kuasa untuk diberikan kemudahan untuk aktivitas hari ini. Nah, sehingga setiap kita kemana saja dengan kekuatan doa tadi itu mengantarkan batin kita bahwa kita harus bermanfaat bagi orang lain. Nah, oke. Itu mau ngomong-ngomong, rumahnya itu dibuat museum atau gimana Prof? Rumahnya Albert Einstein itu? Rumah Albert Einstein sampai sekarang ya dijadikan museum. Ya. Saya lupa nomor berapa, pokoknya 2 flat itu, 2 flat. Kemudian di Bern itu Albert Einstein juga punya museum. Ternyata di museumnya Albert Einstein itu ternyata dia tidak hanya seorang psikolog ya, tidak hanya seorang saintis ya. Ternyata dia itu juga kalau saya lihat itu dia punya riwayat juga mempelajari tentang ilmu medis sebelum dia
menuju ilmu yang ke arah kependetaan. Nah, sehingga disitulah akumulasi dari Albert Einstein itu kenapa dia begitu dekat dengan statement bahwa ilmu tanpa agama buta, agama tanpa ilmu rapuh. Itu kalau tidak seperti itu ya mohon maaf, itu yang menjadi kekuatannya dan itu menjadi basis ya. Oh ternyata betul ya, ilmu tanpa agama kita itu akan tersesat buta, menjadikan ilmu itu berdampak negatif. Tapi kalau agama dengan ilmu berarti kita ke jalur yang benar, menjadikan agama ini sebagai panduan hidup, bukan lagi sebagai sesuatu yang diajak untuk menyesatkan orang lain, tetapi membantu hidup kita ke arah yang benar. Nah, itu kata-kata bijak dari Albert Einstein. Kalau dikupas nanti secara teologi keagamaan, mungkin ada forum ya. Ada forum ya. Tapi paling tidak Albert Einstein itu menjadi inspirasi tadi untuk punya jargon positif, ya. Berpikir positif akan melahirkan pikiran positif dan tindakan positif. Oke, itu keren sekali pesan dari Prof. Ato. Jadi bagaimana kita agar selalu berpikir positif, apalagi jadi itu kan ini Prof ya, banyak sekarang berita bunuh diri dan lain sebagainya, mungkin karena berpikir positif itu kurang gitu Prof ya, mungkin. Di samping berpikir positif, anak Gen Z itu kan jawaban tentang persoalannya ditanyakan di gadget. Jarang sekali berinteraksi. Padahal interaksi itu modal sosialisasi. Kita bisa menjadi sesuatu itu kalau kita bersosialisasi. Tapi kalau kita mengurung diri, yang menjawab adalah sains, kita akan terkungkung dengan jawaban sains itu. Misalkan saja persoalan hari ini, saya kok susah ya, terus apa susah saya begini, ditanyakanlah pada AI. Gimana cara mengatasi susah saya? AI yang menjawab. Sehingga yang memandu itu adalah AI. Lah, disitulah yang menurut saya kenapa tidak ada meeting, tidak ada ketemu itu, ruhnya hilang. Saya dengan Pak Irham sekarang ketemu. Begitu kita dialog ada talian batin di sini. Karena saya bisa bahasa spiritualnya, bahasa religionnya bersilaturahim, bermuajah. Maka ada sambung rasa di sini. Kalau kita dengan gadget, dengan AI, mana sambung rasanya? Nggak ada. Tapi kita mendapatkan jawaban secara intelektual, smart menurut AI. Tapi jawaban yang bisa dimasukkan ke batin tidak sambung. Itulah saran saya kepada Gen Z. Jangan jauh dengan orang tua, jangan jauh dengan para senior, jangan jauh dengan kolega yang bisa diajak bersosialisasi melalui interaksi. Oke, menarik sekali. Terima kasih Prof. Ato. Semoga diskusi kita ini siang ini bermanfaat, dan menurut saya bermanfaat. Ada teori baru, ada pengalaman hidup dan sebagainya. Teman-teman, itu obrolan kita dengan Prof. Ato Miftahul Huda MPD. Sampai jumpa dengan tamu spesial dari Tugu Inspirasi lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Barakallah. Mudah-mudahan ilmu yang kita bincangkan bermanfaat bagi dunia pendidikan di Kota Malang khususnya dan bagi Indonesia pada umumnya. Terima kasih.